Anda kembali di Fokus Terkini, kita berada di segmen akhir. Ini segmen yang sebetulnya sangat krusial karena berisi pesan ya bagi perempuan. Tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana mendorong perempuan untuk bisa berdaya saing. Mereka punya skill begitu ya untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian bagaimana mendorong perempuan untuk bisa bersuara juga di saat mereka menjadi korban. Karena saat ini kan perempuan identik dengan objek ya, boleh kita kata seperti itu di media sosial, banyak yang kemudian menyalahgunakan foto dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mendorongnya, mungkin dari Mbak Sita dulu, untuk bisa perempuan ikut aktif melaporkan? Perempuan untuk ikut aktif melaporkan, perempuan harus sadar dulu sebenarnya ya. Sebelum perempuan sadar, dia tidak bisa aktif melaporkan, itu yang pertama. Yang kedua, dari platformnya juga, atau dari para penyedia internet itu juga harus memberikan sarana atau memberikan kayak komplain prosedur gitu ya. Bagaimana kita, di mana kita mesti pergi, itu yang kedua. Yang ketiga juga harus ada rasa aman buat perempuan untuk mengadukan. Kan dalam banyak kasus KDRT gitu ya, KBGS itu kan banyak sekali mereka juga merasa nggak aman. Nanti kalau aku ngaduin, nanti malah diapa-apain gitu ya kan, nanti malah ada jaminan dulu ya? Harus ada jaminan bahwa itu adalah ruang aman buat perempuan untuk melakukan pengaduan. Jadi harus ada kesadaran, memang disediakannya dengan aman. Dan dipastikan juga ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Kalau nggak kan frustasi ya, kita ngasih tahu udah gitu terus nggak ada follow up-nya, nggak jelas gitu ini benar-benar di follow up atau tidak. Dan itu saya rasa penting, dan sebenarnya juga penting untuk membangun komunitas-komunitas perempuan yang lebih berdaya sih Mas. Komunitas perempuan yang lebih berdaya, yang lebih paham mengenai kekerasan seksual dan isu-isu yang terkait dengan perempuan. Gitu. Saya juga melihat bahwa bagaimanapun juga, kalau ini buat saya ya, teknologi itu tidak pernah bebas nilai gitu ya. Jadi selalu ada nilai tertentu, dan di banyak riset kita juga menyebutkan bahwa data-data, kalau tadi bilang AI gitu ya, bagaimana teknologi menggunakan data, banyak juga data-data yang sebenarnya juga bisa berpotensi menjadi diskriminasi untuk perempuan gitu ya. Mungkin karena perempuannya datanya tidak benar, atau data yang ada juga tidak terlalu banyak, atau ada proses sendiri di mesinnya yang kemudian melakukan diskriminasi. Saya rasa kita semua, nggak cuma perempuan, tapi semua pengguna internet itu juga harus sadar bahwa tidak ada yang benar-benar bebas nilai dalam proses teknologi ini ya. Itu mungkin yang perlu diketahui, dan kita harus selalu punya critical mindset untuk melihat bagaimana teknologi ini berkembang. Ini pesan bagi perempuan, harus punya critical mindset. Oke, dari Mbak Sinto gimana? Terutama dari Goto ya, bagaimana kemudian bisa mendorong perempuan, dan apakah punya, tadi Mbak Sinta katakan semacam panic button kah, adakah di Goto begitu? Yep, kita punya panic button, kemudian kita juga punya button untuk langsung share your trip. Jadi begitu tripnya begitu naik, misalnya naik kendaraan, itu bisa langsung share tripnya. Jadi secara produk kami memang mempergunakan teknologi untuk memastikan keamanan kepada, bukan hanya kepada seluruh pengguna, dan juga kepada mitra-mitra kami. Karena sebenarnya itu kan it works both ways ya. Kemudian kepada mitra kami juga memberikan pelatihan, karena tahu itu langkah awal yang paling penting gitu. Kalau nggak tahu, dia juga nggak tahu. Kayak misalnya ngobrol yang ini tuh ternyata bisa masuk kepada membuat pelanggan perempuan atau consumer perempuan menjadi tidak nyaman. Nah, itu kita ajarin tuh bagaimana kita bisa merasa memberikan kenyamanan dalam melakukan servis kita. Kemudian juga kepada yang perempuan ada panic button. Kita juga membuktikan bahwa kamu pencet panic button, Satgas memang ada 24 jam. Kamu pasti langsung dibantu. Asal pencet kemudian nggak ada terjadi apa-apa, pasti akan akan ditindaklanjuti. Dan pasti akan langsung ditindaklanjuti. Kemudian kita juga selalu memberikan pelatihan kepada mereka gitu, untuk saling menjaga. Jadi ketika kita misalnya melihat mitra teman perempuan gitu yang sedang dalam kondisi yang sepertinya distress gitu, biasanya langsung berhenti tuh. Mitra-mitra Gojek yang lain gitu, terus nanyain ada apa gitu. Oh, jadi sudah sampai ke driver pun, ke mitra Gojek juga diberikan. Kami memberikan pelatihan dan pemahaman. Kami bekerja sama. Pesannya adalah perempuan harus berani ya. Pesannya harus berani, tapi juga jangan khawatir kalau kamu berani melapor, teknologi membantu kamu, dan kita bukan cuma asal ngomong, kamu pencet buttonnya memang ada. Ada tindak lanjutnya. Betul. Terakhir Pak Semi, apa
pesannya bagi perempuan dalam hal ini transformasi digital? Ya tadi ya, pertama saya mengeko apa yang disampaikan Bu Mutia. Jadi kita perlu aturan yang tadi menciptakan ruang digital itu setiap orang yang beraktivitas di ruang digital merasa aman, nyaman, dan juga produktif juga. Jangan hanya aman, nyaman, tapi tidak produktif. Ini yang kita harapkan. Nah, sebenarnya di ruang digital itu lebih mudah untuk mendeteksinya. Karena ruang digital itu ruang kaca yang bisa dilihat dari mana aja. Makanya kalau kita namanya ada jejak digital, kalau ada yang orang melakukan kejahatan di ruang digital itu mudah mencari buktinya. Hanya perlu waktu aja. Nah, itu pertama, makanya kita harus juga memberikan pemahaman itu kepada semua masyarakat, khususnya perempuan. Tapi kalau yang di sini saya lebih ingin menekankan bagaimana kita mengempower perempuan agar lebih dapat bisa mendapatkan asas manfaat dari transformasi digital yang begitu menjanjikan perkembangan ekonomi yang cukup besar. Jadi banyak sekali sebenarnya talenta-talenta yang dimiliki, tapi tidak pernah mau dikeluarkan. Ya karena ntar dulu lah, aku nanti nggak enak lah itu. Padahal di sini ada waktunya untuk mencoba. Kan kalau nggak enak pasti nggak ada yang beli lagi, mamanya kalau dia buat makanan, ya kan? Oh mungkin juga ada enak tapi kurang pemasarannya. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk mencoba. Ya, nanti kalau saya ngucapin dia punya motor nanti dikira saya ini nih. Mulai aja dulu pasti ada jalan. Mulai aja dulu. Gitu kan pasti maksudnya itu. Inilah karena di sini kita bisa mencoba-coba. Karena peluang itu pasti ada. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba, mah gimana kita tahu? Cocok sama Goto nih, mulai aja dulu ya. Ada peluangnya, makanya saya bilang, saya takut nanti dikirain gua ini. Tapi itulah memang seharusnya yang kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Tadi pelatihan-pelatihan. Kami kerjasama dengan beberapa institusi yang memang memfokuskan untuk pengembangan kapasitasnya perempuan-perempuan ini yang perlu kita tadi dibukakan dulu wawasannya, tahu kan? Berarti tahu. Setelah tahu, ditingkatkan yang namanya kemampuannya agar mereka bisa berpartisipasi aktif dan merasakan asas manfaatnya. Sekali lagi peluangnya sangat besar, sayang untuk dilewatkan. Mulai aja dulu. Terakhir, mau nambahin dikit aja bahwa benar di bawah kita mesti lihat bahwa ini saya lupa datanya siapa itu ada 90% pekerjaan saat ini tuh semua ada digital komponennya. Jadi kalau kita mau bersaing kita memang harus paham itu. Kalau enggak kita tidak akan tertinggal dan kalau kita akan tertinggal bukan negara yang akan yang akan rugi tapi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita mau maju ya kita harus belajar digital. Mengupgrade diri adalah sebuah keharusan saat ini ya. Apalagi kita berada di ruang digital di mana saat ini semua orang bisa melakukan apa saja. Kita diberi batasan oleh negara dengan undang-undang. Untuk itu kita harus taat kepada undang tersebut. Jangan sampai kemudian perempuan kembali lagi menjadi korban-korban dari hal-hal negatif, dampak negatif dari media sosial. Terima kasih banyak Pak Samuel sudah bergabung malam hari ini. Mbak Sita dan juga Mbak Sinto sudah memberikan pandangan-pandangannya. Kami tutup Fokus Terkini. Saya Oki Satria. Selamat malam. Sampai jumpa.